Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2023, kita akan memulai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-6. Minggu lalu kita telah menyelesaikan pasal yang ke-5. Saya hari ini gembala sidang dari Restoration Christian Church. Kita akan memulai dengan doa. Dan Yesus, kami terima kasih kebaikan Kau dalam kehidupan kami. Tuntun kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku yang aktif daripada kebenaran firman-Mu. Bicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat, mengerti, dan menjadi pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran absolut firman ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita hari ini akan belajar The Gospel of John chapter 6, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dan saya akan memberikan background-nya terlebih dahulu. Jadi supaya kita dapat mengerti ke arah mana Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini akan membawa kita sekalian. Nah, Yohanes pasal yang ke-6 ini mengemas beberapa momen krusial ke dalam satu narasi. Bagian tersebut menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah narasi pasal yang kelima, yang ternyata terjadi beberapa bulan kemudian. Ya, bab ini menggambarkan puncak popularitas Yesus di dunia. Ini penting. Karena Yohanes sendiri berkata, biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Jadi puncak popularitas ini mencapai klimaks. Kita akan lihat di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dia segera memisahkan hal ini dengan mengatakan kepada orang banyak sesuatu yang tidak ingin mereka dengar. Bagian ini juga mencangkup tanda keempat dari kelima dan tanda keempat dan kelima dari 7 tanda mujizat yang disampaikan Yohanes. Tanda ketiga dari 7 kesaksian Yohanes mengenai keilahian Yesus. Ya, tanda yang ketiga dari 7, Yohanes menyebutkan ada 7 tanda-tandanya, 7 signs. Tanda ketiga itu mengenai keilahian Yesus. Dan kali ini kita belajar tanda keempat dan kelima. Dan yang pertama dan yang ketujuh, pernyataan akulah. Nah, di sini kita lihat I am, akulah, yang terdapat dalam Injil Yohanes yang dianggap berasal daripada Yesus. Ya, Injil Yohanes juga melewatkan banyak materi yang dibahas dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, berdasarkan peristiwa yang diuraikan antara pasal 5 dan 6, bukan antara pasal 5 dan 6, antara 5 dan 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal kelima. Jadi berlalu setelah Injil Yohanes pasal 5 selesai kita bahas, 5-6 bulan berlalu, kita mulai masuk apa yang diceritakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, Yohanes berpegang teguh pada tujuan utamanya, yaitu menjelaskan bagaimana Yesus Kristus sebenarnya adalah Tuhan yang berinkarnasi. God in the flesh, Allah dalam wujud manusia. Karena alasan ini, dan karena ia berasumsi bahwa pembaca sudah familiar dengan Injil-Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes melewatkan khotbah di bukit pada Matius 5, itu ada ya. Dalam arti dia tidak lagi membahas khotbah tentang khotbah di bukit. Dan Yohanes juga tidak membahas tentang banyak perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dia nggak bahas lagi. Dia beranggapan mereka telah mengerti seperti apa yang diajarkan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di Yohanes ini kita tidak melihat khotbah di bukit. Sama sekali enggak. Itu ada pada Matius yang kelima. Kita lihat di sana. Banyak juga perumpamaan tentang perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah juga tidak banyak disebutkan di sini di Injil Yohanes. Sebaliknya, kalimat pembuka dalam pasal yang ke-6 ini, sesudah itu membawa kita pada momen sekitar 1 tahun sebelum pengadilan dan penyaliban Yesus. Ya, telah dimulai dengan setelah itu, sesudah itu masih 1 tahun berlangsung sampai Yesus diadili dan disalib. Nah, peristiwa utama dalam pasal yang ke-6 ini adalah
Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dengan memperbanyak 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Dan kita tahu ada sisa masih 12 bakul. Ya, ini adalah mujizat yang dilakukan Yesus di khalayak ramai, di publik, ya, secara langsung. Dan mujizat yang dengan segera membuat dia mendapatkan pengakuan dunia, karena mujizat ini disaksikan oleh ribuan orang yang hadir pada saat itu. Remember, 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, belasan ribu banyaknya. Sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga. Memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Belasan ribu orang makan, namun masih tersisa 12 bakul. Ini luar biasa. Ya, nggak ada orang yang dapat menyangkalinya. Belasan ribu orang menyaksikannya. Ya, masing-masing Injil mencatat beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ini adalah satu-satunya mujizat yang termasuk dalam keempat Injil yang ada tersebut. Artinya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki ini terdapat pada semua Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya, mujizat yang satu ini penting banget. Yesus memperbanyak roti. Dan kemudian dia mengatakan roti yang kamu makan ini sifatnya sementara. Kamu akan lapar lagi. Kemudian dia memberikan koneksinya. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Kalau kamu makan roti ini yang adalah tubuhku, yang dagingku ini sebenarnya makanan, darahku benar-benar minuman, engkau tidak akan merasa lapar dan haus lagi. Orang itu merasa ngeri karena beranggapan dia seorang kanibalis. Dan dalam Yohanes 6 ayat 66 banyak yang meninggalkan dia, lari. Bayangin. Karena dia bercerita tentang roti hidup ini tadi. Ya, dia bercerita banyak tentang makanan. Dan dia juga menegur orang-orang, kamu cari aku bukan karena aku. Engkau mencariku karena makanan gratis. Nah banyak ya di gereja orang, oh ada makanan aku datang gitu. Yesus katakan jangan datang karena makanan. Ya, yang sifatnya sementara, nanti lapar lagi. Pulang ke rumah juga lapar lagi, setelah 2 jam juga lapar lagi. Ya, carilah sesuatu yang membuat kita dipuaskan secara rohani. Firman Allah yang hidup. Itu penting. Kebutuhan orang banyak akan makanan menimbulkan reaksi berbeda daripada para murid. Ya, ada yang hanya ingin masalahnya hilang, di mana khalayak ramai yang hadir tidak merasa lapar lagi. Ya udah hilangkan aja laparnya. Ada yang mengatakan, ngapainlah. Orang begini banyak, bagaimana caranya? Berapa duit tuh? Yesus padahal pada waktu itu sedang menguji iman mereka karena dia sendiri tahu apa yang akan dia kerjakan. Mau lihat bagaimana reaksi mereka. Lagi di train, hands-on training bersama dengan Yesus. Ada yang khawatir dengan uang yang harus dikeluarkan untuk memberi makan begitu banyak orang. Berapa duit gua mesti habis nih? Ya kan? Beberapa orang hanya membawa apapun yang mereka temukan kepada Yesus dan mempercayai dia untuk melakukan selebihnya. Ya. Ekspresi kekuasaan yang praktis dan penuh dengan kemurahan hati ini pertama kali disambut dengan keheranan dan pujian. Wow. 5.000 orang pria loh. Belum termasuk wanita dan anak-anak makan. Masih sisa 12 bakul. Wow. Kan gitu orang lihatnya. Nah, namun Yesus menyadari bahwa ada kelemahan dalam reaksi orang banyak. Daripada melihat mujizat sebagai suatu tanda dari Allah dan melihat Yesus sebagai utusan Allah, masyarakat hanya senang dengan gagasan mendapatkan pemberian ilahi. Makan gratis. Itu dia tuh. Yang mereka sukai gratis di sini. Mereka nggak melihat koneksinya. Yesus anak Allah. Dan koneksinya nanti waktu dia mengatakan, kamu makan roti. Roti ini bikin lapar. Tapi kalau engkau makan roti yang hidup, akulah roti yang hidup itu. Kamu akan diantar sampai kepada kehidupan yang kekal. Wow. Kejadian ini tidak hanya memungkinkan Yesus untuk mengajarkan kebenaran penting tentang dirinya. Tetapi juga menunjukkan beberapa hambatan rohani yang menghalangi kita mencari Tuhan dengan benar. Makanan is on the way. Not on the way lagi di sini. Makanan is in the way.
Kalau kita katakan makanan is on the way, semua orang gembira, tunggu, makanan mau datang. Tapi kalau makanan is in the way, orang nggak mencari Tuhan lagi. Makanan ini yang menghalangi. Jadi orang tidak jujur datang ke gereja untuk mencari Tuhan, tapi untuk mencari makanan. Dalam hal ini. Dalam menanggapi mujizatnya, umat manusia mengalami kemunduran. Kemunduran dari apa? Kemunduran dari yang seharusnya mencari Allah sebagai sumber segala kebaikan. Ya, mereka mengeluh, mereka bertengkar, dan akhirnya meninggalkan Allah, sang sumber kebaikan ini sendiri di dalam hal ini. Ya, itu dia yang kita lihat. Setelah mengutus murid-muridnya ke seberang sungai atau danau Galilea, setelah mengutus murid-muridnya ke seberang danau Galilea, itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 16, Yesus dengan segera menghapus tepuk tangan orang banyak ini. Nggak usah tepuk tangan. Kan gitu. Melalui dialog yang panjang, mulai dari pantai hingga ke sinagoga ya, sampai ke bait Allah. Yesus berupaya menjelaskan makna spiritual di balik mujizat-mujizatnya yang baru saja ia lakukan. Ya, everything is done for a reason. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Purpose-nya apa di dalam hal ini? Bagian ini adalah salah satu contoh yang baik mengenai konsep ipsima vox, yang berarti bahwa beberapa dialog dalam Alkitab dicatat sebagai ringkasan, bukan transkrip kata demi kata, seperti yang juga terjadi pada saat Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria di sumur Yakub, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai 30 yang telah kita bahas. Nah, karena diskusi ini berpindah lokasi antara ayat 25 dan 59, antara ayat 25 dan 59, dalam Yohanes 6 ini hampir dapat dipastikan bahwa diskusi ini melibatkan percakapan yang lebih panjang dan ekstensif di dalam hal ini. Ya, dia mencoba mengkonek manusia. Kita juga tahu manusia bukan hanya hidup dari roti saja, kata Yesus, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Akulah roti hidup yang turun dari surga itu. Kamu lapar, kamu makan makanan ini bikin kamu lapar lagi. Dia berbicara secara rohani. Dia jelmaan Tuhan, Allah dalam wujud manusia, God in the flesh, the living bread. I am He. Tapi orang nggak ngerti tentang maksud ini. Ya kan? Nah, sehari setelah memberi makan ribuan orang dan mendengarkan pujian mereka, Yesus memberitahu orang-orang tersebut bahwa dia sendirilah roti hidup yang turun dari surga ini. Yohanes 6 ayat 51. Dia beritahu itu. Ya, dengan menjelaskan bahwa pelayanannya pada dasarnya bersifat rohani. Aku datang bukan untuk memberikan roti fisik ini yang bikin kamu lapar lagi. Kalau itu yang kau kerjakan, engkau akan bergantung dan menjadi very dependent di dalam hal ini. Nggak mau kerja. Bukan. Aku tidak mau memberikan roti itu. Itu bisa kamu beli berdasarkan hasil keringatmu sendiri. Aku memberikan roti yang tidak membuat engkau lapar lagi, tapi dipuaskan, yaitu roti rohani. Akulah roti hidup itu, yang dapat mengantarkanmu kepada kehidupan yang kekal. Nah, dengan menjelaskan bahwa pelayanannya pada dasarnya bersifat rohani, bukan materi. Rohani, bukan materi. Yesus mengasingkan sebagian besar orang yang ingin mengikutinya. Tentu saja hal ini hanya membuktikan tuduhan Yesus bahwa orang-orang berada di sana bukan untuk belajar atau menerima kebenaran, melainkan untuk sekali lagi diberi makanan gratis. Yohanes 6 ayat 26. Mereka tidak datang untuk mencari Yesus. Tidak. Mereka datang karena roti gratis ini tadi. Kamu datang karena roti itu. Kamu lapar lagi. Kenapa tidak cari sesuatu yang kekal? Dia berbicara tentang kedatangannya untuk memberitakan sesuatu yang bersifat rohani ini sendiri. Ya. Di antara dua momen khotbah umum ini, Yohanes pasal 6 memuat mujizat kelima dari 7 tanda mujizatnya, serta sebuah mujizat bonus nanti. Yesus terlihat berjalan di atas air setelah perahu para murid
diterjang badai dalam Yohanes 6 ayat 19. Berarti gelombang besar, angin badai, dia dengan tenang dapat berjalan. Ya, mujizat yang tersembunyi yang Yesus lakukan hanya di hadapan murid-muridnya pada saat ia berjalan di atas air adalah mujizat yang disebutkan Yohanes tanpa persiapan atau tanpa pertimbangan, tapi apa adanya. Itu spontan, yaitu ketika Yesus berjalan di atas air menuju perahu dan masuk ke dalam perahu. Dan perahu itu pun dengan segera sampai di tempat tujuannya. Dikatakan begitu dia naik ke perahu, perahu itu langsung sampai di tempat tujuan. Yohanes 6 ayat 21. Ini spontan terjadi. Ya. Akhir pasal 6 menyampaikan, akhir pasal 6 menampilkan contoh ketiga dari 7 kejadian di mana seseorang dalam Injil Yohanes mengaku percaya kepada keilahian Yesus. Di sini Petrus akan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Sekarang saya berikan ringkasan pasal 6. Kita ciutkan sedikit. Injil Yohanes ditulis oleh muridnya, the beloved disciple, John, Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Ini Rasul Yesus. Beberapa dekade lebih lambat dari Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Penulis berasumsi bahwa pembaca sudah familiar dengan apa? Dengan isi karya lainnya tersebut yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi dia tidak mengulang lagi apa yang ada di dalam ketiga Injil yang lainnya ini. Jadi Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda dengan penekanan lebih besar pada makna berdasarkan hasil observasinya dari dekat sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes menggunakan 7 mujizat yang disebutnya sebagai tanda-tanda atau signs untuk membuktikan bahwa Yesus sebenarnya adalah inkarnasi Tuhan. Beberapa ayat paling terkenal di seluruh Alkitab dapat ditemukan di sini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan Injil dalam satu kalimat yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, ya kan? For God so loved the world that he gave his one and the only son. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah, maka ia memberikan putra tunggalnya. Barang siapa percaya kepada putra tunggalnya Yesus Kristus ini tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini Injil dalam satu ayat. Kabar baik. Harusnya mati akibat dosa. Dosa ditanggungkan kepada Yesus. Kita menerima kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada waktu Allah Bapa melihat kita, dia tidak melihat dosa kita, tapi dia melihat kebenaran anaknya yang diperhitungkan kepada kita. Ini luar biasa. Nah, ringkasan konteksnya dalam Yohanes 6-nya apa? Yohanes pasal 6 muncul beberapa bulan setelah peristiwa yang tertulis dalam pasal yang kelima dari Injil Yohanes. Sehingga narasinya menjadi sekitar 1 tahun sebelum penyaliban Yesus. Ya, seperti Injil Yohanes lainnya, tujuannya bukan untuk mengulangi informasi dari ketiga Injil lainnya, seperti yang saya katakan tadi dari Matius, Markus, dan Lukas, namun untuk fokus pada status Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Karena itu pada Yohanes 1 kita lihat pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ayat 14, firman itu yang adalah Tuhan menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Jadi dia pentingkan di sini menampilkan Yesus yang adalah Tuhan. Kalau kita lihat persamaannya antara Kejadian 1 pada mulanya, Allah in the beginning, God created, Allah menciptakan. Nah, adalah di dalam Yohanes 1, John atau Yohanes melangkah lebih lanjut lagi. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ayat 14, dan firman itu menjadi daging. Jadi dia menunjukkan Yesus yang ada bersama dengan Allah Bapa sejak sebelum dunia dijadikan adalah Allah itu sendiri. Dia tunjukkan firman yang menjadi manusia. Jadi dia pentingkan di sini sejak awal daripada pasal pertama
menunjukkan keilahian Yesus. Itu penting. Kalau dia gagal menyampaikan ini, dia tidak memenuhi purpose daripada menulis kitab Injil Yohanes ini. Harus di dalam hal ini. Ya. Jadi dia tidak mau mengulangi bertele-tele. Jadi itu sudah tahu. Dia jadi interested untuk menuliskan Tuhan yang berinkarnasi. Bab ini terus memperluas daftar tanda-tanda mujizat Yesus dan saksi-saksi sifat keilahian Kristus. Nah, di sini Yesus juga memberikan pernyataan pertama dari 7 pernyataan akulah. Jadi ada 7 kali ditulis akulah. I am. Ya, akulah yang ditemukan dalam Injil ini. Nah, bab 7 sekali lagi akan melompat ke langkah publik yang lebih besar dalam perjalanan Yesus menuju salib nanti. Nah, Yohanes 6 ayat pertama. Mari kita kupas. Kita masuk dalam ayat pertama ya. Dari Yohanes pasal yang ke-6. Saya baca bagi kita sekalian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Jadi Danau Tiberias terletak, dia menyeberang ke seberang Danau Galilea. Seberang Danau Galilea itu ada Danau Tiberias. Nah, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Kita lihat di sini. Kitab suci aslinya ditulis tanpa pembagian pasal dan ayat seperti yang digunakan dalam terjemahan modern. Di sini bagian 1, 2, 3, 4 sampai 22 ya. Dan kemudian ada ayat 1, 2 dan sebagainya. Aslinya nggak seperti ini nih. Ditulis di dalam scroll itu. Kan sulit banget. Kalau di sini kan lebih gampang. Yohanes pasal berapa? Mengenai apa? Karena begitu besar kasih Allah. Oh, itu Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kalau nggak bayangin tuh. Untuk sampai ke Yohanes 3:16 yang kita kenal pada hari ini, dulu belum ada, belum dinomor-nomorkan, dan sulit mencarinya itu. Kalau di sini, teman-teman nanya, di mana ada Yohanes 3:16? Kalau dulu, lu cari sendiri itu. Baca dulu, dari ujung ke ujung. Ini untuk memudahkan kita, orang-orang hidup pada hari ini. Ya. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang tercantum di sini, dan dalam Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas, setidaknya 5 atau 6 bulan telah berlalu sejak penyembuhan Yesus, sejak mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan di kolam Bethesda. Masih ingat ya, orang itu sudah 38 tahun di sana, masih ingat ceritanya ya. Nah, jadi ungkapan sesudah itu adalah pernyataan yang mengecilkan. Itu adalah sebuah understatement. Ya. Injil Yohanes dibingkai berdasarkan bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia pentingkan untuk menyebut ini. Untuk melakukan hal ini, Yohanes berfokus pada 7 mujizat tertentu seperti yang ia tuliskan. Yang ia sebut sebagai tanda-tanda atau signs dalam bahasa Inggris. Ini adalah peristiwa yang dimaksudkan untuk mengirimkan pesan tertentu atau untuk memperoleh tanggapan tertentu. Menurut beberapa ayat berikutnya, pelayanan Yesus mendapat perhatian publik yang sangat signifikan. Ya, mujizat yang Yesus lakukan menurut ayat 2 adalah alasan utama dia menarik banyak orang. Raja Herodes juga tertarik kan? Dia pikir itu permainan sulap. Dia sudah geli tangannya mau lihat Yesus mengadakan pertunjukan. Yesus tahulah dia tidak lakukan itu. Ya, sayangnya seperti yang akan dijelaskan pada peristiwa-peristiwa di pasal 6 ini, minat orang banyak terhadap mujizat Yesus tidak tepat sasaran. Daripada mencari kebenaran yang dapat membawa mereka kepada hidup kekal, orang-orang ini hanya mencari sesuatu yang dapat membuat mereka excited dan pada saat yang sama mendapatkan sesuatu yang gratis, non hanya bersifat sementara. Nggak kekal. Ketika Kristus menjelaskan arti mujizatnya dan pentingnya pelayanannya, sebagian besar orang-orang ini akan berpaling dan menjauh. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Orang banyak itu menyingkir.
meninggalkan dia. Yesus sempat tanya juga kok sama murid-muridnya. Nggak pergi sekalian, tantang sama dia. Kalian aja. Kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, healing ministry, ya, yang diadakan Yesus terhadap orang sakit. Then a great multitude followed him because they saw his signs while he performed and those who were diseased. Okay? Which he performed on those who were diseased, yang dilakukannya kepada orang sakit. Di akhir pasal 5, Yesus terlihat berkonflik dengan otoritas agama setempat. Ribut ya. Nah, hal ini dialami oleh penyembuhannya terhadap seorang pria di dekat kolam Bethesda pada hari Sabat. Remember itu ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 sudah pernah kita bahas. Nah, kini beberapa bulan kemudian penyembuhan mujizat lainnya yang dilakukan Yesus telah menarik perhatian banyak orang. Ya, bagian Injil Yohanes ini menggambarkan pusat popularitas Yesus di mana? Di mata publik. Populer dia di mata publik. Mujizat yang Yesus lakukan sebagian dimaksudkan untuk memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah. Sehingga ia mendapatkan perhatian sepenuhnya. Salah satu tujuan mengadakan mujizat-mujizat ini adalah untuk menarik perhatian pada pelayanannya. Orang itu diarahkan kepada pelayanannya ini sendiri. Who is that person? Ya toh? Pada saat yang sama, Yohanes menggambarkan mujizat Yesus sebagai tanda-tanda. Tadi kita katakan. Kata tanda-tanda atau signs dalam bahasa Yunani disebut sebagai semion. Semion. Signs. Tanda-tanda. Itu semion dalam bahasa Yunani. Kata ini dipilih sebagai salah satu alasan. Tanda menghubungkan pesan tertentu. Mereka dimaksudkan untuk mengarahkan orang pada kesimpulan tertentu. Nah, mujizat berikutnya yang Yesus lakukan adalah yang paling umum banget dan paling diterima oleh banyak orang, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan sedikit roti saja, itu dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 jelai roti dan 2 ikan ya. Namun sebagian besar orang yang melihat keajaiban ini akan kehilangan pesan di balik tanda tersebut. Seperti yang akan Yesus jelaskan nanti, tujuan pelayanannya bukanlah hanya sekedar untuk memperbanyak roti dan mengadakan pertunjukan dalam wujud tontonan. Ini bukan tontonan, ini bukan sirkus ini. Ya, sebagai akibat dari kebenaran yang menantang ini, namun tidak dapat disangkal bahwa ia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Yohanes 6 ayat 51. Maka kumpulan besar orang yang mendengar ajaran Yesus ini akan bubar. Mereka mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66. Saya katakan tadi. Ini penting. Yohanes 6 ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. And Jesus went up on the mountain and there he sat with his disciples. Nah, pada bagian Injil Yohanes ini, mujizat Yesus telah menarik banyak perhatian. Gitu ya. Hal ini menyebabkan banyak orang mengikuti dia. Khususnya karena kesembuhan supernaturalnya. Sebenarnya orang lagi mengikuti mujizatnya. Tangannya yang perform miracle, bukan Yesus seutuhnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat para pengagum ini menjadi heboh, tapi tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Sebagian besar orang akan salah memahami tujuan di balik
mujizat Yesus pada saat ia memberi makan 5.000 orang laki-laki yang saya katakan tadi belum termasuk wanita dan anak-anak. Segera setelah Yesus mencoba menjelaskan kebenaran rohani maksudnya, di balik pelayanannya, kumpulan orang banyak menghilang. Karena di sini dia sisipkan, kalau kamu lihat roti diperbanyak, akulah roti hidup itu. Maksudnya dia ingin memperbanyak jumlah orang yang percaya. Roti ini untuk banyak orang. Agar lebih banyak orang dapat dimenangkan melalui dia kepada Allah Bapa. Karena roti yang terpecah ini bertujuan untuk mempersatukan tubuh Kristus dengan Allah Bapa. Wilayah yang dijelaskan di sini berada di dekat tepi Laut Galilea, yang juga disebut Laut Tiberias. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai kata gunung dalam bahasa Inggris. Mountain. Istilah Yunani, oros, dapat berarti tanjakan, bukit, atau gunung. Hilly gitu ya. Budaya dan geografi sangat mempengaruhi apa yang didefinisikan oleh orang tertentu sebagai gunung. Mereka yang tinggal di pantai barat Amerika Selatan atau di Nepal mungkin tidak menganggap lanskap Galilea memiliki pegunungan. Tapi gunung kok. Sebaliknya, penduduk asli dataran Amerika Utara, kita di California ini, West Coast, akan pasti mengenali bukit-bukit atau gunung-gunung yang terlihat jelas di Galilea. Bisa kita kenali, karena kita di California juga banyak melihat gunung. Bukit-bukit. Nah, gunung yang Yesus singgahi di sini bukanlah sebuah tebing terjal yang berbatu-batu, melainkan sebuah bukit yang curam, terjal. Ini merupakan tempat yang wajar untuk menyampaikan khotbah kepada orang banyak. Seperti halnya khotbah di bukit. Nah, Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-4. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Now the Passover of feast of the Jews was near. Ayat ini memberikan petunjuk mengenai kronologis pasal 5, 6, dan 7. Paskah adalah perayaan yang diadakan mendekati bulan April. Sedangkan hari raya Pondok Daun pada pasal 7 diadakan mendekati bulan Oktober. Ya, mendekati bulan April apa? Hari raya Pondok Daun. Paskah, maaf. Paskah. Di bulan Oktober itu hari raya Pondok Daun. Paskah adalah perayaan yang diadakan mendekati bulan April. Ya, Paskah. Hari raya Pondok Daun pada pasal 7 diadakan mendekati bulan Oktober. Nah, ini menempatkan peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam pasal 6 sekitar 6 bulan sebelum peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pasal 7. Juga berdasarkan konteks perjanjian baru, Paskah khusus ini terjadi pada tahun sebelum penyaliban Yesus. Nah, salah satu alasan mengapa Yesus berada di Galilea adalah fakta bahwa popularitasnya semakin meningkat. Dia meluaskan daerahnya. Di akhir pasal 5, Yesus berdebat dengan para pemimpin agama di Yerusalem mengenai penyembuhan. Mengenai penyembuhan biasa? Oh enggak, mengenai penyembuhan yang dilakukannya pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya. Ayat-ayat lain menyebutkan ketegangan antara Kristus dan para imam Yahudi, yang berarti pada tahap pelayanan Yesus ini lebih aman dan bijaksana untuk menjauh dari Yerusalem. Yesus akan melakukan mujizat besar sehingga referensi tentang Paskah menjadi sangat penting banget. Ya. Inti dari perayaan Paskah bagi umat Yahudi adalah mengenang penyelamatan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka harus ingat itu, diceritakan kembali itu. Ada penekanan yang besar pada makanan, terutama roti yang tidak beragi dalam upacara Paskah ini. Sepanjang pasal itu, Yesus secara ajaib akan menyediakan makanan bagi orang-orang yang sangat peka terhadap tema campur tangan ilahi dan penyelamatan dalam penindasan. Ya. Dari
pada saat yang sama, penjelasan Yesus di kemudian hari tentang peranannya sebagai roti hidup akan bertentangan dengan penafsiran Yahudi tentang Paskah. Hal ini akan menyebabkan penolakan mereka terhadap ajarannya. Dan penolakan ini sendiri menyebabkan sebagian besar orang meninggalkan Yesus. Tadi kita katakan dalam Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan Jesus lift up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that they may eat? Ya, tanggapan Yesus terhadap rasa lapar orang banyak dimulai dengan menggunakan rasa lapar ini sendiri sebagai ujian bagi para murid. Hal ini sangat kontras dengan godaan iblis yang menyelidiki iman kita untuk mencari kelemahan agar menuntun kita menuju dosa. Nah, sebaliknya ujian dimaksudkan untuk memurnikan iman kita. Bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita nggak jatuh? Reaksi-reaksi berikut memberi kita wawasan tentang cara unik kita sebagai orang Kristen dalam menanggapi peluang pelayanan yang Tuhan sediakan di jalan kita. Beragamnya reaksi para murid khususnya bersifat memberikan instruksi. Yang satu ngomong gini, yang lain ngomong gitu maksudnya. Terutama sebagaimana dicatat dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Di sana kita melihat bahwa tanggapan mereka terhadap masalah ini adalah upaya yang pada hakikatnya untuk menyuruh orang-orang banyak ini pergi. Ya, Yesus mengatakan bertanggung jawab, beri mereka makan. Kalian menjadi host, menjadi tuan rumah. Tentu saja Yesus menolak pilihan ini dan mendesak para murid-murid tersebut untuk berbuat sesuatu. Ya, ini creative ministry. Ya, jawaban Filipus mungkin sarkastik, adalah membuang-buang uang untuk mengatasi masalah tersebut. Berapa duit itu memangnya? Andreas menyarankan upaya untuk menyelesaikannya. Jawaban Yesus terhadap dilema ini adalah memulai dengan membawa permohonan ini kepada Allah Bapa, bukan permohonan kepada kemampuan manusia. Berserah kepada Tuhan. Ya kan? Pertanyaan Yesus kepada Filipus sengaja mengarahkan dia ke arah tertentu. Menurut beberapa ayat berikutnya, jumlah orang banyak cukup besar sehingga menyediakan makanan ringan bagi mereka akan setimpal dengan beberapa bulan gaji. Even providing snacks akan memakan kira-kira 7 bulan gaji. Itu banyak itu. Ya. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Philip. Ya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. But this he said to test him, Philip, for he himself knew what he would do. Yesus bertanya kepada para murid, bagaimana mereka akan memecahkan masalah orang banyak yang lapar untuk menguji iman mereka. It's not about Jesus because he knew exactly what he's going to do. Bukan tentang Yesus karena dia tahu apa yang dikerjakan. Tapi justru tentang rasul-rasul ini. Mereka ngerti nggak di dalam hal ini? Iman mereka itu diuji. Berbeda dengan iblis yang menggunakan tantangan dan ujian untuk menjerat kita dalam dosa, mencobai kita istilahnya kalau dari iblis, dari Tuhan kita dites. Ujian dari Tuhan dimaksudkan untuk memurnikan iman kita. Kalau iblis mencobai, menjatuhkan iman kita. Kalau Yesus memberikan tes, menguji kita, tujuannya adalah memurnikan iman kita.
Yesus sudah tahu persis ya bagaimana dia akan mengatasi masalah ini. Apa yang dia ingin lihat dan dengar dari para murid adalah kemana mereka akan mencari jawaban atas kesulitan mereka. Ya bertelur, minta kepada Bapa, itu yang paling baik dan paling benar. Berdasarkan Injil ini dan keempat Injil dan ketiga Injil lainnya, jadi sama-sama beramai-ramai 4 Injil, para murid akan menyajikan serangkaian solusi yang berbeda. Nah, 3 jawaban utama yang mereka sarankan adalah mengabaikan masalah dengan mengusir orang banyak tersebut yang datang. Ya, Markus 6 ayat 36. Alasan lain yang diberikan murid-murid Yesus adalah membuang-buang uang untuk masalah tersebut, seperti yang dilontarkan Filipus dengan sinis, tertulis dalam Yohanes 6 ayat ke-7, atau dengan berupaya menyelesaikannya, seperti yang dikatakan oleh Andreas yang tercatat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-8. Nah, jawaban Kristus sendiri tidak sepenuhnya bertentangan dengan jawaban-jawaban yang ada di atas. Namun didasarkan pada asumsi yang berbeda secara mendasar. Masing-masing murid memulai dengan memusatkan perhatian pada upaya manusia. Sedangkan resolusi Yesus akan dimulai dengan seruan rendah hati kepada Tuhan. Humble yourself. Ketergantungan pada Tuhan yang pertama dan terutama adalah pelajaran yang Yohanes soroti dalam peristiwa ajaib ini. Yohanes 6 ayat 11, Yohanes 6 ayat 11, Yohanes 6 ayat 23 dalam hal ini. Jadi Yohanes menampilkan sesuatu yang kelihatannya mustahil. 2 jelai roti sama 5 ikan. No, 5 roti, 2 ikan. Ya, itu kita lihat di sini diperbanyak. Banyak hasilnya. Jadi kita membaca Alkitab dengan benar ya. Nah, jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Bagi-bagi, nggak cukup katanya, nggak bakal kenyang. Yesus bertanya kepada para murid bagaimana cara mereka menangani kerumunan orang lapar yang berjumlah sekitar 5.000 orang laki-laki ini. Belum termasuk wanita dan anak-anak ya, belasan ribu jadinya. Ini dimaksudkan sebagai ujian iman mereka dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6. Injil-injil lain menunjukkan bahwa reaksi awal para murid adalah berusaha mengabaikan perintah ini sepenuhnya. Ignore. Markus 6 ayat 36. Tanggapan Yesus yang terlihat kemudian, Yohanes 6 ayat 11. Mengkonfrontasi kesalahan umum mereka yang memulai dari usaha manusia dan tidak memohon kepada Allah untuk menangani hasilnya. Nah, tampaknya Filipus fokus pada solusi finansial. 200 dinar. Banyak. Ya. Tampaknya Filipus fokus pada solusi finansial terhadap masalah yang ada. Memberi makan sejumlah besar orang-orang tersebut. Pada masa itu, seorang buruh mendapatkan penghasilan sekitar 1 dinar untuk 1 hari bekerja. Nah, 200 dinar itulah upah orang biasa selama 200 hari. Kira-kira 7 bulan. Ya kan? Kerumunan itu yang berjumlah kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang kita katakan tadi, hal mana akan memerlukan upah kerja 7 bulan hanya untuk memberikan sekedar melepas rasa lapar pada orang-orang yang hadir pada saat itu. Sarkastik atau tidak, pendirian Filipus untuk mencoba memberi makan begitu banyak orang adalah hal yang mustahil karena biaya yang sangat mahal. Pertama, mahal 200 dinar, 7 bulan harus bekerja untuk mendapatkan 200 potong roti itu, untuk mendapatkan makanan sejumlah 200 dinar.
Gaji 7 bulan di spend dalam satu hari untuk memberi makan begitu banyak orang. Dia keberatan mengeluarkan uang begitu banyak. Dan dia juga beranggapan bahwa roti seharga 200 dinar tersebut tidak dapat membuat orang-orang yang hadir tersebut menjadi kenyang. Secuil istilahnya dapatnya. Snacking. Ya, nggak cukup. Nah, Yesus melihat hal-hal yang seperti gini. Dia menunjukkan di sini bahwa kita harus mencari solusi ini daripada Allah yang tidak kekurangan solusi. Ya kan? Allah Bapa yang tidak kekurangan solusi. Dari Dia kita harus minta. Apa yang kita minta? Hikmat dan marifat. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, Yohanes 6 ayat 8 ya. Maaf, kita baca Yohanes 6 ayat ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, what is it? Nanti dalam ayat 9 kita lihat. Nah, Yesus telah memberikan tantangan kepada para murid-muridnya. Bagaimana memberi makan 5.000 orang laki-laki, wanita, dan anak-anak. Mereka sebelumnya sudah pernah melihat Yesus mengadakan mujizat. Mujizat yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Sesuatu yang mustahil juga di mata manusia. Sekarang dia beri petunjuk lagi untuk memberi makan belasan ribu orang ini. 5.000 orang laki-laki. Mustahil juga menurut Filipus. Ya kan? Kalau dulu air berubah menjadi anggur gratis. Ada air di sana. Sekarang mesti beli. Dia lupa bahwa roti itu pun datangnya dari Allah. Bahwa Yesus ingin menunjukkan bukan hanya air menjadi anggur yang merupakan ciri khas daripada Dia yang sanggup melakukan yang adalah Allah. Memberi makan begitu banyak orang dari 5 ketul roti dan 2 ikan ini juga adalah sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, Yesus tahu bagaimana Dia akan merespons, namun menguji para murid-muridnya untuk memberikan gambaran sebuah pelajaran yang berharga. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Setelah mencoba mengabaikan masalah tersebut, Markus 6 ayat 36, mereka menawarkan beberapa solusi. Filipus mungkin dengan sikap sinis yang berat mencatat bahwa memberi makanan kecil untuk semua orang akan menelan biaya yang setara dengan upah 7 bulan bagi seorang buruh. Yohanes 6 ayat 7. Sayang, katanya. Nggak bisa kenyang. Buang duit begitu banyak. Dia komplain. Nah, Yesus justru di sini menawarkan keterikatan atau kebergantungan kita kepada Allah Bapa. Dia setelah berdoa, dia sebelumnya mengatakan, suruh mereka duduk 50-50 bergrup. Dan kemudian dia mengucap berkat atas roti, disaksikan oleh orang banyak. Dan kemudian dia katakan roti itu masih segitu doang. Habis berdoa belum banyak. Kapan mujizat itu terjadi? Pada waktu mereka take action, mengambil tindakan untuk membagikan. Sama dengan air berubah menjadi anggur, pelayannya melihat kapan air itu berubah menjadi anggur tidak tahu, tapi yang jelas pada waktu mereka take action, bertindak, mengambil air dicadoknya diberikan kepada pemimpin pesta sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi mujizat itu terjadi pada waktu kita mengambil tindakan, melakukan persis seperti yang Yesus katakan. Mereka duduk 50-50, kemudian bagikan roti ini. Saat itu terjadi. Ya, Andreas di sisi lain paling tidak menghadapi situasi ini dengan optimisme. Optimis dia. Andreas sering terlihat membawa orang-orang untuk menemui Yesus. Seperti yang ia lakukan saat membawa saudaranya, Simon, yang nanti bernama Petrus, kepada Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita lihat di sana. Di sini, Andreas mendekati Yesus bersama seorang anak laki-laki yang sepertinya sedang menawarkan makan siang. Ada roti dan ikan. Ada kemungkinan Andreas mulai meminta sumbangan makanan dari massa yang hadir pada saat itu. Bagaimanapun,
fokus solusi Andreas adalah upaya manusia dan fakta bahwa sumber daya yang tersedia tampaknya sangat kecil untuk tugas yang ada. Ada si roti, ada si ikan, mana mungkin jumlahnya sedikit dapat memberi makan begitu banyak orang. Tapi Yesus kan hadir di sana. Dia padahal sudah pernah melihat air berubah menjadi anggur. Dia melihat orang 38 tahun yang tidak ada kemungkinan untuk berjalan. Yang tidak mungkin dimungkinkan. Seharusnya mereka sudah mengerti pada saat itu. Yesus menambahkan mujizat lain lagi. Untuk menyatakan dirinya adalah anak Allah yang hidup itu. Konteksnya, makin tidak mungkin di pandangan manusia, Allah berharap agar orang melihat apa yang dilakukan Yesus sebagai putra Allah ini, mengerti bahwa dia itu sendiri adalah utusan Allah. Dia adalah Allah. Nah, namun seperti yang akan Yesus tunjukkan, pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita dimulai dengan apa? Dimulai dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi ini, dan ketundukan sepenuhnya pada kehendaknya. Jadi apapun yang dikatakan, itu kita lakukan. Waktu Yesus mengatakan pada mujizat pertama, air berubah menjadi anggur, isi semua tempayan yang ada dengan air. Isi. Belum terjadi. Bawa kepada pimpinan pesta pernikahan. Bawa, cedokkan saat itu. Kalau mereka nggak taat, tetap aja air. Mereka taat. Ya kan? Mujizat-mujizat semuanya terjadi akibat ketaatan agar kita dapat melihat si pembuat mujizat itu adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam karyanya. Di sini kita lihat sama seperti air berubah menjadi anggur itu sangat kreatif. Kreatif ministry. Di sini roti dan ikan diperbanyak juga adalah kreatif ministry. Kreatif ministry yang kita lihat adalah orang lumpuh berjalan atau kaki panjang pendek menjadi tumbuh bersamaan. Mata buta dicelikkan kembali. Yang buta sejak lahir. Kreatif ministry ini sudah ada sejak dulu. Dan masih ada sampai hari ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita mengalami masalah, yang harus kita usahakan pertama kali adalah datang kepada si pemilik solusi. Yaitu Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan hikmat dan marifat kepada kita untuk menyelesaikan segala perkara. Dengan demikian, Tuhan dipermuliakan. Saya akan tutup sampai di sana. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat yang ke-9. Hari ini 1-8. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami telah belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami. Sehingga apapun yang telah kami dengar dan kami pelajari dapat kami aplikasikan. Salah satu diantaranya adalah melekatkan hati kami kepada Engkau, mencari Engkau, bukan dengan kekuatan alam pikiran kami saja, tapi dengan segenap kekuatan batin kami. Mencari Engkau. Dengan demikian kami mendapatkan petunjuk daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Peduli, karena kami percaya Engkau peduli kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon diri. Tuhan Yesus memberkati.